Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan unboxing smartphone terbaru dari Oppo dan ini menjadi smartphone pertamanya di tahun 2024. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia smartphone-nya. Oppo Reno 11 5G. Yap, ini dia box dari Oppo Reno 11 5G. Adalah smartphone yang launching perdana di tahun 2024. Untuk masalah harga, dia mulai dari 6 juta rupiah. Ya, harganya cukup tinggi soalnya memang untuk seri Reno adalah seri premium dari brand Oppo. Untuk link pembelian nanti saya sertakan di deskripsi, dan untuk teman-teman gadget yang di Jogja beruntung banget soalnya bisa langsung beli di OMP Group Jogja. Ya, saya suka beli smartphone di OMP soalnya sering dapat harga spesial. Dan teman-teman gadget juga bisa tinggal hubungi saja nomor yang saya sertakan di link deskripsi. Ya, ini dia box dari Oppo Reno 11 5G yang dimana untuk boxnya masih ciri khas Oppo ya. Jadi bagian atasnya ada tulisannya Oppo Reno 11 5G, kemudian angka 11 yang cukup besar, dan di sini ada tulisan Oppo yang samar-samar. Bagian kanan ini polosan saja, bagian kiri tulisannya Oppo Reno 11 5G, bagian belakang juga polosan teman-teman. Jadi ciri khas smartphone seri premium itu memang biasanya boxnya polosan kayak gini ya. Dan yang saya unboxing ini yang berwarna hijau ombak. Jadi warna hijau ombak dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Oke, langsung aja kita unboxing dan ini masih segel ya teman-teman. Kira-kira bagaimana smartphone pertamanya Oppo di tahun 2024. Dan dia langsung mengeluarkan seri premiumnya yaitu Reno teman-teman. Jadi nggak nanggung-nanggung ya untuk Oppo di tahun 2024. Ya, langsung aja kita buka. Jadi ini dia Oppo Reno 11 5G. Ya, kita langsung disambut sama box dari Oppo lagi. Dan kita lihat kira-kira di dalamnya ada apa teman-teman. Ya, untuk box yang pertama ini isinya cukup banyak teman-teman. Jadi yang pertama adalah petunjuk penggunaan. Oke, cukup umum. Kemudian ada safety guide. Ini juga umum. Kemudian kita mendapatkan apa ini? Phone hole seal sticker. Jadi ini jarang-jarang ada di smartphone. Ini adalah stiker yang katanya untuk kalau dipasang tempered glass dan sebagainya. Dan untuk pemakaiannya bisa langsung aja scan di QR code-nya ini. Jadi jarang-jarang ada smartphone yang ngasih stiker seperti ini. Selanjutnya kita mendapatkan pin ejector, ciri khas dari Oppo ya. Bentuknya lucu kayak gini, kayak emoticon. Kemudian terakhir kita mendapatkan silicone case yang berwarna hijau seperti ini. Jadi dia tidak bening, tapi warna hijau doff kayak gini. Ini seperti warna smartphone yang saya beli ya, warna hijau ombak. Dan kita tidak dapat apa-apa lagi. Jadi untuk kelengkapannya cukup lengkap ya. Ada case-nya dan ada stiker yang nanti bisa kita pelajari lagi ini fungsinya untuk apa. Kemudian kita langsung disambut sama smartphone-nya yaitu Oppo Reno 11 5G. Ya, ini dia untuk selling point-nya. Jadi 32 megapiksel telefoto portrait kamera, kemudian 50 megapiksel Sony sensor with OIS. Ngecasnya ngebut di 67 watt dan sudah brand new Color OS versi 14. Dan ini dia Oppo Reno 11 5G berwarna hijau ombak teman-teman. Ya, ini kita kletek dulu untuk IMEI-nya supaya melihat desain utama dari smartphone ini. Ini dia desain dari Oppo Reno 11 5G ya. Jadi back case-nya ini finishingnya glossy, kemudian desainnya seperti permukaan batu ya. Jadinya kerasa keren, kayak tangguh gitu. Dan ada tulisannya Oppo, kemudian modul kameranya juga lucu, sudah yang terbaru dari brand Oppo. Jadi ada kamera utamanya, kemudian kamera telefoto dan ultra wide dengan dual LED flash, dan ini tulisannya adalah aspherical lens. Ya, keren ya. Jadi untuk modul kameranya ini terasa fresh. Dan kalau saya lihat sepertinya untuk bagian backcase-nya dia masih dari plastik ya, bukan dari kaca. Mungkin buat yang tahu nanti bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Untuk smartphone-nya dia cukup tipis, jadinya digenggam cukup nyaman ya. Dan bagian layarnya sudah curve teman-teman, jadinya sudah feel-nya premium. Ya, kemudian bagian layarnya juga sudah ada anti goresnya, jadi sudah aman untuk di bagian layar. Overall sudah terasa premium dan ini smartphone-nya tipis dan ringan, jadinya feel-nya sudah mantap.
Kemudian kita lihat detailnya di bagian bawah, ini ada lubang speaker, kemudian Type-C, dan ada mikrofon. Dan di bagian bawah ada tempat untuk SIM tray-nya, jadi SIM tray di bagian bawah. Kemudian sisi kanan ini ada tombol on off dan volume up and down yang kalau saya pencet sudah kliki, dan ini solid pastinya. Bagian atas ini ada speaker lagi, kemudian ini ada kayaknya ada infrarednya ya teman-teman, dan ada mikrofon juga. Sedangkan bagian kiri dia polosan saja. Jadi kita lihat di sini tidak ada jack audio 3,5 mm. Cukup disayangkan. Sekarang kita cek untuk SIM tray-nya apakah hybrid atau triple slot. Ya, jadi untuk SIM tray-nya dia masih hybrid, bisa dual SIM atau single SIM plus micro SD. Ciri khas smartphone premium memang gitu, biasanya hybrid, bahkan kadang tidak ada slot micro SD-nya. Oke, jadi ini dia untuk smartphone-nya. Kemudian kita lanjut lagi untuk unboxing-nya. Kira-kira dapatnya apa saja di sini. Kemudian kita mendapatkan ini dia kepala charger yang ukurannya cukup besar dan kecepatannya di 67 watt. Jadi sudah fast charging super VOOC. Ini cukup ngebut ya di 67 watt. Kemudian kita mendapatkan ini dia untuk kabel datanya yang pastinya sudah Type-C dan berwarna putih. Dan kita tidak dapat apa-apa lagi. Ya, jadi cukup lengkap. Di sini kita bisa dapat silicone case, kemudian ada ini ya, stiker apa ini nanti bisa dipelajari lagi. Kemudian juga di smartphone-nya sudah ada anti goresnya. Langsung aja kita lihat kira-kira bagaimana pandangan awal dari Oppo Reno 11 5G. Ini dia taman awal dari Oppo Reno 11 5G yang dimana sektor layar sudah full premium dengan panel AMOLED, resolusi di Full HD+, jadinya warna pop-up, dan ketajamannya juga sudah mantap. Kemudian untuk refresh rate di 120 Hz, jadi gerakannya sudah smooth. Dan untuk layarnya dia juga sudah 3D curve sehingga feel-nya sudah premium. Bagian dagunya tipis dan atasnya juga tipis. Cuma untuk punch-hole-nya saya rasa masih agak gede ya, di kelas 6 jutaan. Oke, sektor layar jadinya tidak ada kendala di Oppo Reno 11 5G. Kemudian sudah support HDR10 juga untuk layarnya. Selanjutnya, sektor software sudah yang terbaru soalnya menggunakan ColorOS 14 dengan Android 14. Jadi yang pertama untuk memori ini RAM-nya free di 3,5 GB. Ya, terpakai sekitar 53% untuk RAM-nya. Saya rasa ini cukup standar, jadi nggak begitu ringan juga UI-nya. Kemudian internalnya masih free di 212 GB, masih sangat lega untuk internalnya. Kemudian untuk SoC adalah Dimensity 7050 dengan clock speed yang cukup tinggi di 2,6 GHz dan ini Cortex-nya sudah A78. Untuk fabrikasinya dia di 6 nanometer dengan GPU-nya adalah Mali G68 MC4. Yang dimana untuk Dimensity 7050 ini cukup mirip-mirip sama Snapdragon 778G. Jadi sudah cukup powerful untuk chipset yang digunakan. Untuk jenis memori flashnya tentu sudah UFS dan untuk baterainya dia sebesar 5000 mAh untuk baterai dari Oppo Reno 11 5G. Kemudian kita cek untuk bagian sensornya apakah lengkap atau tidak. Untuk sensor sudah lengkap, jadi ada magnetic, kemudian gyroskopnya, dan untuk NFC tentunya sudah tersedia juga teman-teman. Ini dia, sudah ada sensor NFC-nya. Untuk sensor gyroskopnya ini hardware jadinya sudah cepat, responsif, dan akurat. Untuk main game tentu sudah sangat mumpuni. Oke, mantap. Ini dia tampilan UI kamera dari Oppo Reno 11 5G. Kemudian untuk kamera belakang ada 3 buah kamera dengan setup kamera utama sebesar 50 MP sudah OIS dan menggunakan sensor Sony IMX882. Kemudian ini kamera telefoto sebesar 32 MP dan ini juga pakai sensor Sony yaitu IMX709. Terakhir ini adalah lensa ultrawide 8 MP dan juga sensornya Sony IMX355. Jadi semuanya menggunakan sensor Sony IMX ya untuk kamera belakangnya. Kemudian untuk kamera depan ini sebesar 32 megapiksel ya. Jadi untuk kamera sepertinya jadi kelebihan utama ya dari Oppo Reno 11 5G. Kemudian kita lihat untuk fitur-fiturnya. Jadi yang pertama ini bisa kita langsung atur untuk ultrawide di 0,6 kali. Kemudian ini bisa kita zoom 2 kali dan sampai 5 kali untuk telefotonya. Wow, kualitasnya juga masih bagus ya teman-teman. Kemudian kita lihat di sini ada mode portrait ya. Kemudian kita lihat efeknya di sini. Oke, bisa kita lihat beberapa efek untuk di mode portraitnya. Jadi ini lebih ke warnanya ya teman-teman. Jadi bukan ke mode bokehnya.
Kemudian kita lihat di more. Di more di sini ada panorama, kemudian ada dual view video, ada high resolution 50 megapikselnya, kemudian time lapse, text scanner, mode malam, slow mo, dan stiker. Ya, saya rasa untuk fiturnya ternyata cukup minim ya untuk di kelas harga 6 juta rupiah. Ya, kita lanjut lagi. Kemudian kita ke mode Pro di sini, dan ini dia untuk mode Pro-nya, dia hanya support untuk mode Pro di foto saja. Jadi ISO-nya maksimal sampai di 6400. Kemudian shutter speed maksimal bisa sampai di 30 detik. Ya, mantap. Jadi bisa maksimal untuk shutter speed-nya. Kemudian fokusnya bisa kita atur manual, dan white balance-nya juga kita atur untuk derajat Kelvin-nya. Yang cukup disayangkan di sini adalah tidak ada mode Pro untuk ini ya teman-teman. Untuk video. Jadi mode Pro hanya untuk kamera fotonya saja. Selanjutnya kita lihat untuk di sektor video. Dan untuk video dia maksimal bisa sampai di resolusi 4K 30 fps, jadi nggak support 60 fps. Kemudian untuk 1080p-nya support sampai 60 fps. Ya, bisa sampai di 4K dan 60 fps untuk di Full HD-nya. Dan untuk stabilisasinya ini ada Ultra Steady, yang dimana tetap support di Full HD 60 fps. Ya, ini mantap, soalnya biasanya kalau stabilisasi aktif itu maksimal di 30 fps saja, tapi ini support 60 fps, mantap. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk pengaturannya, jadi stabilisasinya hanya di Ultra Steady aja ya teman-teman, nggak kayak Samsung ada Video Stabilization, kemudian ada Super Steady juga. Jadi pengaturan stabilisasinya hanya di sini saja. Oke, kita lihat kalau di 4K apakah support stabilisasi. Dan kalau 4K tidak support stabilisasi, jadi maksimal di 1080p 60 fps. Kemudian untuk kamera depannya dia maksimal bisa sampai di 4K 30 fps dan tidak support 60 fps, cukup disayangkan. Kemudian Ultra Steady juga tetap tersedia, tapi maksimalnya hanya di 1080p 30 fps. Jadi untuk kamera depan belum support 60 fps, dan untuk hasilnya saya lihat ini keren ya. Jadi detailnya bagus dan overall mantap sih untuk kamera depannya. Kemudian untuk kamera belakangnya, sebentar kelupaan, apakah dia bisa video menggunakan ultra wide, dan ternyata tidak support video ultra wide kalau di 4K. Jadi kalau mau video ultra wide dia harus di 1080p 30 fps teman-teman. Oke. Untuk speaker, Oppo Reno 11 5G sudah dual speaker, jadi di bagian bawah ini, kemudian yang kedua di bagian atas. Yang dimana untuk kualitasnya saya rasa sudah oke ya, jadi suaranya sudah jernih, tapi untuk bassnya ini masih kurang, terutama di kelasnya yang di 6 jutaan. Dan dia juga tidak support jack audio 3,5 mm, jadi harus pakai converter ataupun menggunakan TWS. Oke, jadi kesimpulannya saya rasa di harga 6 juta rupiah, Oppo Reno 11 5G sudah bisa dipertimbangkan. Dan ini nggak cocok buat kalian kaum mendang-mending, soalnya memang untuk di Reno series sudah masuk ke seri premium dari Oppo. Nanti selanjutnya bakal ada Oppo Reno 11 Pro 5G, jadi ditunggu saja, semoga aja kita juga bisa unboxing smartphone-nya. Jadi untuk setelahnya kita bakal review Oppo Reno 11 5G, kira-kira bagaimana performa dari ketiga kamera yang menggunakan sensor IMX ini, apakah mantap atau tidak. Oke, cukup sekian kita unboxing dari Oppo Reno 11 5G. Apa saran berlebat tulis di kolom komentar. Jangan juga untuk subscribe channel Legal Gadget supaya bisa semangat lihat konten. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.